Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa saddaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memperkenankan kita, mentakdirkan kita dapat mendengarkan khutbah Jumat, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita usahakan di hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini diridhoi oleh Allah dan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat serta segenap pengikutnya, termasuk kita semua tentunya sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berharap dapat bertemu dengan Rasulullah di Telaga Haud. Masyiral muslimin rahimakumullah, hari ini memasuki hari yang ke-7, hari di mana 1444 tahun yang silam, tepatnya di tahun kedua Hijriah, sebelum 17 Ramadan atau 10 hari kemudian terjadi perang besar yang terkenal sebagai penentu perkembangan kaum muslimin di muka bumi ini, yaitu perang Badar. Hari ke-7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan bersama para sahabatnya
mulai berangkat untuk pada awalnya niatnya menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb pulang dari Syam. Ini termaktub di dalam surat Al-Anfal dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, dan di beberapa ayat lainnya di surat yang sama, serta surat At-Taubah, surat yang merupakan finally puncak daripada disyariatkannya jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minnal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan kamu, Rabbmu telah mengeluarkan kamu dari rumahmu dengan kebenaran, sementara sebagian kaum mukminin pada saat itu keberatan. Yujadilunaka fil haqqi, mereka mendebatmu di dalam perkara yang benar. Ba'dama tabayyana, setelah segala persoalan tentang hal ini terjelaskan. Ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yanzurun, mereka merasa seolah-olah mereka akan dicampakkan kepada kematian sementara mereka melihatnya. Liyuhiqqal haqqo, padahal Allah merencanakan akan membuktikan kebenaran sebagai kebenaran. Liyuhiqqal haqqo, liyuhiqqal haqqo ba'dakumullah ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tu'duna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala merencanakan akan merubah apa yang sebenarnya mereka harapkan berupa pencegatan terhadap kafilah yang bersenjata minim, yaitu Abu Sufyan bin Harb, diganti dengan pasukan yang didatangkan oleh Abu Jahal, Amr bin Hisam dari Makkah yang berjumlah 1000 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat itu kaum muslimin berjumlah 313 orang. Di 17 Ramadan terjadilah pertempuran pecah yang dikenal sebagai Perang Badar. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaum muslimin memenangkan pertempuran tersebut. Pasukan Quraisy akhirnya kalah telak. Mereka tewas sejumlah 70 orang. 70 orang lagi ditawan. Sementara dari kaum muslimin 14 mujahidin syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita dan antum semuanya bahwa dampak daripada perang Badar yang perjalanannya dimulai pada hari ini 1442 tahun yang lalu, 1444 tahun yang silam atau 2 Hijriah pada saat itu, merupakan kemenangan moral yang besar sekaligus kemenangan politik. Karena umat Islam dipandang remeh oleh kaum Quraisy, dan kaum Quraisy dianggap sebuah kabilah yang paling besar di Jazirah Arab pada saat itu. Dengan kemenangan ini, maka pesan
tersurat maupun tersirat menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki kemampuan untuk bertahan dalam akidahnya, sekaligus kemampuan untuk menjaga agamanya dari ancaman kaum Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah peristiwa perang Badar yang menjadi ukuran di mana antara hak dan batil pasti di setiap masa akan selalu berjumpa. Ketika di situasi yang damai seperti kita saat ini, maka yang terjadi adalah ghazwul fikri, perang pemikiran, perang bagaimana kita menjaga iman dan akidah kaum muslimin dari sebuah materialisme, dari sebuah pemikiran-pemikiran yang sesat. Tapi nanti atau saat ini mungkin pernah terjadi dan sedang terjadi di belahan bumi yang lain, di Palestina misalnya. Maka posisi hukum jihad berlaku secara utuh di sana. Maka kita di sini sebagai kaum muslimin yang tidak ada jihad dapat diterapkan secara definitif, maka kewajiban kita adalah mendoakan kaum muslimin yang saat ini sedang tertindas di belahan bumi manapun, di Palestina, di Suriah, di Myanmar, di Rohingya dan lain-lain. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kaum muslimin dan kemenangan. Karena may yansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang membela agama Allah, pasti Allah akan menolongnya dan mengokohkan pendiriannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua di hari yang ketujuh ini meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diberikan kesempatan dapat bisa melaksanakan nikmatnya suasana Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana dilipat gandakan amalan-amalan kita, bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Ini semua memudahkan kita di dalam mengamalkan perkara-perkara ibadah kita. Tidak terganggu sedikit pun, yang ada adalah semangat kita untuk bisa memaksimalkan diri di bulan Ramadan ini. Di bulan ini banyak orang bertadarus, berdoa, beribadah dengan solat-solat sunnah, bersedekah, kemudian berbagi takjil, iftar. Semua itu adalah kenikmatan yang luar biasa nikmatnya. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bulan ini di mana kita masih bisa bernafas untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kita. Berkaca dari tanggal 7 Ramadan ini dengan kisah perang Badar, perang antara hak dan batil yang akan selalu terjadi di setiap masa,
maka saya dan seluruh kaum muslimin berkewajiban untuk selalu pertama meningkatkan takwa kita kepada Allah, kedua memantaskan diri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengikuti seluruh perbuatan, seluruh perkataan, seluruh sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah merupakan keteladanan yang telah dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Kalau 1440 tahun yang silam Rasulullah dan para sahabatnya berjibaku melawan musuh-musuh yang nyata, kini kita pun dipersiapkan oleh Allah untuk mampu berjibaku bukan hanya dengan musuh yang nyata, tapi musuh-musuh yang kita tidak sanggup untuk menatapnya, yang menyelinap ke dalam perilaku kita, yang kadang-kadang sering kita lakukan berupa pembangkangan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang melawan hawa nafsu ini adalah juga bagian daripada usaha kita untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti setelah Ramadan ini akan kita gunakan energi yang terbarukan yang kita susun sedemikian pula di bulan ini untuk membuat perlawanan ya terhadap potensi kemaksiatan yang ada pada diri kita. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa-jiwa itu cenderung melakukan keburukan. Maka ketika kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan soleh yang kita lazimi di bulan ini, maka itu adalah merupakan alat utama sistem pertahanan kita yang disisipkan oleh Allah di dalam hati ini, agar kita mampu melaksanakan pertarungan melawan kebatilan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang mungkin ada pada diri kita sendiri dengan bekal yang sudah kita susun hari ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan ini saya dan antum semua terus memaksimalkan diri dengan tadarus, dengan sedekah, dengan solat-solat sunnah, dengan hal-hal yang baik, yang semuanya itu akan membawa manfaat bagi kita semuanya di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimis sultanik. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahab. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirad dhunubi wal khati'at. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makanin wa zamanin min ardil islam ya rabbal alamin birahmatika nastaghis. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad